kembali lagi bersama saya Fani Imania dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, aku kembali mau ngasih salam cast podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Di sore hari yang cerah ini biasanya sore itu waktunya orang untuk berkegiatan dan olahraga. Nah, hari ini juga spesial karena pas banget podcast kita hari ini dilaksanakan di masa di mana orang-orang ini sedang olahraga. Tapi sebelumnya aku juga mendengar kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo, Partai Perindo, dan Shapers, Okezo, Sindonews, Arnews.id, dan YouTube serta website partai. Nah, kita juga punya tema yang menarik sore ini, yaitu harapan pemilih pemuda akan adanya capres dan juga cawapres yang pro akan mengembangkan potensi bagi anak muda. Karena anak muda itu kan biasanya selain ingin dilihat, kemudian juga dikembangkan, tapi juga ingin dimotivasi. Nah, pertanyaannya apakah capres dan cawapres yang akan menghadapi dalam Pilpres 2024 ini peduli terkait dengan potensi anak-anak muda atau calon pemilih muda itu? Nah, kita kedatangan dua bintang tamu spesial. Beliau ini adalah Direktur dan Dir-Ex DPP Pemuda Perindo dan Wasekjen PNKM. Kita saya terlebih dahulu kepada Mas Iqbal Salat dan juga Mbak Khairani Soraya. Selamat sore. Sore, kita pakai mic ya, biar kelihatan. Oh, sekarang bisa. Tes. Oke. Boleh kita ada juga badan sehat ya sore hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Kalau ini Sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja mungkin kita mau nanya sih, terutama karena mengingat Mas Iqbal dan juga Mbak Soraya sama-sama berasal dari golongan atau generasi muda. Kita nih sebenarnya generasi muda. Mas Iqbal sendiri mungkin langsung saja saya tanya ya. Mas Iqbal melihat bagaimana sih potensi atau seberapa besar potensi anak muda saat ini di Indonesia? potensi dalam hal apa nih? Banyak hal. Kalau kan ini kecil ya. Anak muda Indonesia saat ini kira-kira menurut Mas Iqbal berpotensi paling banyak atau paling besar di bidang? Saya lihat saat ini potensi paling besarnya di bidang olahraga. Itu kenapa mengalami peningkatan karena pandemi yang cukup lama itu membuat orang tidak bertemu satu sama lain. Nah, fun-nya itu adalah olahraga. Seperti itu. Senang-senang, sehat. Nah, makanya kita kemarin sempat buat kegiatan sehat bersama caleg Perindo. Nah, itu lumayan. Ada lari, 5K, football, terus juga kemarin juga kita buat juga fun game basketball bersama antar saya muda juga dari AFK anak Abah mau BMI dan lain-lain. Saya saat ini olahraganya sebagai penonton dulu sih. Sepak bola. Iya, betul. Kalau ini nanya olahraga dulu ya, oke. Kalau olahraganya saya sukanya senam. Oke, sering juga dari pengajar para pemilih muda atau para anak muda di luar sana sama-sama senang, sama-sama kita milih atau diri gitu. Karena kalau kita melalui capres dan juga sama perjuangan politik atau pesta politik 2024, kita harus sehat lahir juga kan sebenarnya. Iya, pastinya selain sehat lahir dan batin, balik lagi ya tadi kalau misalnya kita sehat, otomatis kan pikiran kita juga semakin cerdas ya. Sesuai tadi pertanyaannya, potensi anak muda di Indonesia gitu kan. Menurut saya anak muda di Indonesia pada saat ini luar biasa ya. Anak muda di Indonesia saat ini luar biasa ya potensinya. Tepuk tangan dulu buat seluruh anak muda di Indonesia, khususnya yang ada di acara soccer ini gitu. Jadi kalau tadi menurut Mas itu potensi anak muda yang saat ini itu luar biasa di olahraga, kalau menurut saya itu justru digitalisasi gitu. Kenapa digitalisasi? Karena banyaknya transformasi yang ada saat ini, itu peran anak muda digital itu luar biasa, termasuk gabungan dari olahraga digital, ada e-sport gitu kan. Ya, gitu. Jadi anak muda zaman sekarang tuh sangat-sangat bisa membuat negara ini tuh semakin maju dan berkembang. Gitu.
kayaknya memang kunci dari kemajuan zaman ini terletak di kita generasi muda begitu ya. Oke, kalau gitu paling baik Mas Iqbal maupun Mbak Soraya, ini pertanyaan yang mungkin karena perspektifnya orang ini beda-beda. Kira-kira kalau hasilnya capres dan juga cawapres ke depan, kebijakan seperti apa sih yang harus dikeluarkan atau yang penting banget untuk dibutuhkan gitu untuk mengembangkan potensi anak muda? Sebenarnya kasih tahu dulu. Oke, kebijakan yang pertama karena kita generasi milenial dan Gen Z itu terkenal dengan teknologi society 5.0. Yang pertama kita minta dibuka aksesnya untuk bisa berpendapat, mengkritik seluas-luasnya. Jangan sampai isu kritik ini dianggap kita tidak suka sama pemerintah. Lalu juga kita juga sebagai tulang punggung nantinya dengan untuk memikul beban negara ini ke anak-anak muda melalui campaign-campaign yang ada di sosial media. Nah, sekaligus juga inovasi ini harus berjalan bersamaan dengan namanya pendidikan, di mana pendidikan itu penting agar pelaku-pelaku sosial media ini bisa diarahkan ke lebih yang positif. Iya, karena tadi Mbak Soraya juga nyinggung ya kan, untuk selain olahraga juga pengguna sosial media juga lumayan besar kan. Nah, ini harus diarahkan gimana caranya pemerintah bisa merancang transformasi ini sebelum terjadinya pelaku bisnis, tapi undang-undang regulasi sudah dibuat. Saat ini kan terlambat. Nah, disitulah pemerintah harus bisa mendalami apa yang isi kepala anak muda ini untuk mengembangkan bakatnya. Karena kalau tidak diarahkan, ini bisa sebagai mata pisau bermata dua, bisa positif, bisa negatif. Nah, disitulah peran pemerintah untuk kita ngajak diskusi, berdialog, dan konsolidasi agar pemuda ini arahnya jelas di bidang teknologi ini. Nah, kalau begitu dari Mbak Soraya, untuk capres dan juga cawapres yang saat ini sudah mendeklarasikan diri maju dari 2024, apakah sudah cukup untuk langsung berkonsolidasi berdialog dengan anak-anak muda? Kalau untuk capres dan cawapres yang saat ini menurut saya sih sudah cukup ya. Tapi tetap anak-anak muda sekarang kan lebih melek ya, mereka kan lebih intelektual gitu kan. Dan kita tuh membutuhkan capres dan cawapres itu yang inklusif ke anak muda. Yang dimana mereka bisa membuat anak muda ini bisa berperan banyak untuk strategis nasional. Yang pastinya yang nggak cuma janji, tapi bisa mewujudkan mimpi-mimpi anak muda untuk membuat Indonesia semakin maju. Jangan coba janji, karena anak muda sekarang tidak suka janji-janji palsu. Oke. Dan mungkin Mbak Soraya dan juga Mas Iqbal, harapan terutama sebagai generasi muda untuk capres dan juga cawapres yang akan maju di tahun 2024 ini apa saja? Kalau untuk saya dan anak muda pastinya itu tadi ada keterkaitan dengan banyak janji tadi. Anak muda sekarang tuh nggak suka yang fake, yang pasti itu ya. Jadi pasti harapannya pengennya capres dan cawapres ini yang benar-benar bisa mewakilkan suara rakyat, khususnya anak muda, karena anak muda sekarang tuh kan sangat-sangat ini ya, ide dan gagasannya luar biasa kan. Generasi Snowden ini adalah generasi yang cukup sangat inovatif dan kreatif. Pastinya kita membutuhkan capres dan cawapres itu yang nggak banyak polesan, yang benar-benar mewujudkan ya benar dan cuma pencitraan di sosial media pastinya gitu. Itu aja sih harapannya. Iya, kalau dari saya sih harapannya pemuda, karena tadi kita tidak bisa terlepas dari dunia IoT, Internet of Things ini. Yang pertama, pemerintah harus bisa melayani dinas-dinasnya terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi ketika kita ada komplain apa itu tanggapan cepat, responsifnya ada. Itu. Jadi harus ada inovasi di bidang customer service-nya pemerintah. Itu kan ada layanan publik, layanan khusus, nah itu harus ditingkatkan lah. Lalu yang kedua itu perubahan.
perubahan gaya kepemimpinan, di mana pemuda ini bisa diberikan tempat untuk tempat-tempat yang strategis untuk memimpin. Saat ini kan kita harus menunggu seniornya lengser dulu. Senioritas masih Ya, masih ada. Jadi zamannya sudah beda, tidak seperti zaman saat ini kan, di mana perusahaan kecil bisa mendapatkan income besar dengan internet of things-nya. Nah, tidak perlu kita harus bangun gedung yang besar, tapi dengan ide-ide yang kreatif ditunjang sama teknologi digital transformasi itu kita bisa secara cepat untuk memotong waktu agar bisa lebih sukses terlebih dahulu. Jadi boleh disarankan sama pemerintah atau presiden kita ke depan itu diberi ruang yang luas untuk pemuda di Indonesia ini ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Walaupun itu akan menimbulkan resiko, tapi kan belum terjadi, ya kan, masih ada penasehatnya di situ. Nah, kita diberikanlah kebebasan untuk berkreasi di bidang-bidang pemerintahan. Selain itu juga layanan publik harus diaktifkan kembali dan tidak lambat, karena kita pengen cepat. Dengan perubahan cepat ini kita juga bisa belajar untuk membenahi sebelum terjadinya bonus demografi, di mana anak-anak muda lebih banyak yang produktif, ya kan, tapi belum memiliki lapangan pekerjaan yang baik. Nah, itu kan dari sekarang harus ditabung transformasinya. Iya. Dan kalau misalnya kita bisa lihat sih dari pengalaman yang ada selama ini juga tidak merata ke seluruh wilayah dan tidak provinsi begitu ya. Hampir pasti terlihat di kota-kota besar, kota provinsi dan kota daerah itu gampang untuk dicapai atau diuji. Kota kecil yang di daerah itu dicapai. Baik, terima kasih sekali Mas Nal dan juga Mbak Soraya atas waktunya dalam podcast Aksi Nyata Perindo sore hari ini. Nah, bersama dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari Kampung Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, pendukung yang berulang untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, teman-teman bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store atau dalam provinsi. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua Mas Nal dan juga Mbak Soraya. Sehat-sehat selalu. Kalau nanti ada kegiatan ngomong bersama-sama, kita juga bisa ikut ya bersama-sama kayak begitu Mbak Soraya. Iya, betul. Oh ya, kalau Ya. boleh kita tambahan nih, tadi mengenai kebijakan yang kebijakan pemerintah untuk mengembangkan potensi anak muda tadi. Tadi kan kebijakan digital ya. Sebenarnya kan kalau sekarang alhamdulillah Pak Jokowi kebijakan digitalnya udah cukup luar biasa ya untuk ya di era society 5.0 ini gitu kan. Tapi ada kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu bela negara. Itu yang di luar pikiran kita ya. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang yang sebenarnya punya semangat dan keberanian yang cukup luar biasa dengan ide-ide yang kadang di luar out of the box ya. Tapi bela negaranya tuh masih minim, nasionalismenya itu masih minim. Itu menurut saya ya. Kita harus mengingatkan antara nasionalisme dan cinta pada negara kita ya. Terutama dalam 17 Agustus 2023 ini. Benar. Karena kan provokator aja adalah muda kan. Kalau nggak ada para pemuda kita nggak bakal bisa merdeka. Benar. Mengulang sejarah kembali pemuda yang memajukan negara. Tapi kalau durasi sudah habis, mohon maaf Mbak Soraya dan juga dan sudah dulu tapi pasti akan ada kesempatan lain yang kita ngobrol. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kami untuk Indonesia. Akhir kata saya Fani Maria, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode podcast aksi nyata Partai Perindo berikutnya. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.